Penjagaku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena kemurahan yang boleh Bapa berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu Bapa yang menyertai sepanjang hidup kami. Bapa menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Firman yang akan menuntun perjalanan hidup kami, supaya kami makin hari makin mengenal dan makin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 21 ayat 12. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini, jangan iri terhadap orang fasik. Sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih, iri hati adalah rasa benci yang timbul karena melihat kelebihan, harta milik atau posisi orang lain, dan adanya keinginan untuk memiliki semuanya itu bagi diri sendiri. Segala keberuntungan yang dimiliki orang lain, misalnya kecerdasan, penampilan menarik, popularitas, pekerjaan yang baik, bahkan kedewasan wawasan rohani, dapat memicu timbulnya iri hati. Bahkan orang Kristen yang paling saleh sekalipun tidak kebal terhadap godaan iri hati. Namun yang paling berbahaya adalah jika orang Kristen iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang fasik. Selama sekolah, terkadang saya ingin bergabung dengan kelompok murid yang diberi label nakal karena suka berbuat ulah dan melanggar peraturan sekolah. Tampaknya keren masuk dalam kelompok itu karena akan disegani atau ditakuti. Bahkan ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Begitu pikiran yang muncul. Namun, saat mengingat resiko dan kesan yang akan melekat dalam jangka panjang, saya pun mengurungkan niat tersebut. Meski saya tidak lantas memusuhi mereka, tetapi cukup berteman secara biasa saja. Ketika kita membaca Amsal ini, tampaklah mengapa orang-orang baik, apabila mereka sudah memahami berbagai perkara secara benar, tidak akan merasa iri hati terhadap kemakmuran yang dirasakan para pembuat kejahatan. Ketika mereka melihat rumah orang fasik, rumah itu mungkin begitu penuh dengan semua hal yang baik dari dunia ini. Mereka bisa saja tergoda untuk iri hati. Tetapi apabila mereka memperhatikannya, apabila mereka melihatnya dengan mata iman, apabila mereka melihat Allah menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan, bahwa terhadap kutuk di tempat kediaman mereka yang pasti akan menghancurkan tempat itu tidak lama lagi, maka mereka melihat lebih banyak alasan untuk memandang rendah orang-orang fasik itu, atau merasa kasihan terhadap mereka daripada takut atau iri hati terhadap mereka. Orang yang gemar berbuat jahat terlihat mendapat keuntungan meski hanya bersifat sesaat, dan seringkali justru merugikan dalam jangka panjang, karena kefasikan mereka hanya akan membawa pada kecelakaan. Jadi daripada iri hati atau ingin bergaul dengan mereka, mengapa kita tidak berfokus pada perbaikan diri dengan menjalani nilai-nilai kebenaran sambil berharap suatu saat kita dapat memberi pengaruh positif sehingga mereka dapat berubah. Apakah kita termasuk orang yang suka iri terhadap keberhasilan hidup orang fasik?
Apa yang menjadi prioritas Anda sebagai orang beriman? Sukses karena kejahatan, atau hidup biasa saja tetapi di dalam jalan yang benar? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Bapa di malam hari ini yang kembali mengingatkan kami agar tidak terjebak di dalam iri hati. Terlebih iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Biarlah diri kami boleh menjadi orang Kristen yang suka menghidupi jalan kebenaran daripada kefasikan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk terus menjaga hati kami terhadap hal yang jahat. Bapa yang baik, di malam hari ini sebelum kami beristirahat dan segera tidur, kami mau membawa setiap beban kami, pergumulan dan persoalan yang kami hadapi ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah iman kami tetap bertumbuh walaupun kami harus hidup di dalam banyaknya persoalan. Ajarkan kami untuk terus berharap dan berserah kepada pemeliharaan-Mu Bapa yang selalu Bapa nyatakan bagi setiap kami, orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Jaga dan lindungilah kami dalam istirahat kami di sepanjang malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Berkatilah kami semua dengan kesehatan, agar kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi